Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu walladzina utul ilma darajat. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Alhamdulillah. Puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat, yakni nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat Islam tentunya, sehingga kita dapat bereksistensi untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Sholawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan kita, panutan kita, suri tauladan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah, zaman kebodohan, zaman gelap gulita, kepada zaman yang terang benderang dan juga zaman Islamnya. Terima kasih sebelumnya, izin saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Alfian Jamil dari kelas KPI 5A, semester 5, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah, dan berkuliah di Institut PTIG Jakarta. Terima kasih juga kepada Om Tubagus Wahyudi atau biasa dipanggil Om Bagus dalam memberikan saya kesempatan untuk membuat video ujian tengah semester ini. Saya ingin membahas pentingnya menuntut ilmu. Allah telah memberikan kita banyak nikmat, banyak fasilitas kepada manusia di muka bumi ini, agar manusia untuk memanfaatkan dan memikirkannya. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa ila sama ifasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Yang artinya, huwallazi khalaqalakum, dialah Allah yang menciptakan apa-apa yang ada di bumi, jami'an semuanya. Summastawa ila sama, kemudian Allah kembali ke langit. Fasawwahunna sab'a samawat, kemudian membagi langit menjadi 7 bagian. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Indah bukan? Mari kita memanfaatkan dan memikirkan. Manfaat untuk apa? Untuk hal-hal yang baik, dan juga kita rusak. Seharusnya kita sebagai manusia itu bersyukur ketika telah diberi. La in syakartum la azidannakum. Bersyukur. Ketika engkau bersyukur, maka akan aku tambahkan nikmatnya. Wala in kafartum inna azabi lasyadid, dan apabila kalian kufur, sombong, inna azabi, sesungguhnya azabku, azab Allah sangatlah pedih. Maka dari itu, yuk kita semangat menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu diperoleh dengan apa sih? Dengan belajar. Salah satunya dengan belajar. Belajar itu apa? Kegiatan. Kegiatan untuk tujuan kita mendapatkan ilmu, memahami ilmu, menerapkan di kehidupan kita sehari-hari. Dalam kitab Ta'lim Muta'alim terdapat syarat-syarat menuntut ilmu, yaitu
Ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'unbika an majmu'iha bi bayanin zakain wa hirsin wastibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadi wa tuli zamani. Yang pertama apa? Zakain, kecerdasan. Setiap manusia itu dianugerahi oleh Allah berupa kecerdasan. Tinggal kita memahami, mencari apa kecerdasan yang ada dalam diri kita. Dan juga kita harus berani mencoba untuk belajar menemukan karakter kita. Dan yang kedua, kecerdasan, yaitu bagaimana kita mendapat kecerdasan. Misalnya dengan mengulang-ulang materi, menghafal materi, dan juga menerapkan materi tersebut. Yang kedua, wastibarin, yaitu sabar. Sabar bentuknya apa sih? Sabar itu apa sih? Sabar itu kan sifat. Lalu untuk diterapkan di menuntut ilmu, yaitu menuntut ilmu kan pasti banyak ada ujiannya, ada musibah juga. Ujiannya seperti apa? Kita malas, kita bosan, kita ngantuk. Maka dari itu kita harus sabar. Sabarnya bagaimana? Menyikapinya, melawan. Lawan rasa kantuk kita, rasa malas kita, rasa bosan kita. Dengan berupaya dan mengharapkan semoga dengan kita sabari, kita dapat mudah mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Wahirsin, yang ketiga, semangat kita. Kita dalam menuntut ilmu itu harus semangat. Bagaimana jika tidak semangat? Kita akan leha-leha, akanlah timbulnya rasa malas, rasa bosan, rasa ngantuk apalagi. Maka dari itu kita harus semangat. Semangat menggapai impian, semangat menggapai cita-cita, semangat menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Wabul gotin, yang keempat, biaya. Kita menuntut ilmu juga pasti memerlukan biaya. Seperti contohnya saat kita sekolah, kita membayar SPP, membayar SKS, membayar semesteran. Itu merupakan wabul gotin. Dan upaya apa? Kita merelakan harta kita demi mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yang kelima, wa irsyadi ustadi, memerlukan arahan para guru. Bagaimana kita bisa menentukan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Pastilah kita memerlukan guru. Karena itu mari kita hormati guru kita. Jangan sia-siakan guru kita, karena guru ialah pahlawan tanpa jasa. Yang keenam, watuli zamani, waktu yang lama. Mengapa sih menuntut ilmu harus memerlukan waktu yang lama? Bayangkan saja, kita sekolah saja bisa sampai 12 tahun. Bahkan kalau sampai kuliah bisa 16 tahun. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun, 16. Merupakan waktu yang lama juga kan? Tetapi definisi menuntut ilmu dengan waktu yang lama yaitu dari kita lahir sampai kita meninggal, sampai kita kembali ke alam kubur. Karena itu tetap semangat dalam menuntut ilmu, jangan pernah putus asa. Bolehlah kita beristirahat, tetapi jangan nyerah. Menyerah itu merupakan pilihan yang salah. Apa sih keuntungannya menuntut ilmu? Yang pertama, dapat mengantarkan kita kepada surga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Man salaka, barang siapa yang bersungguh, tariqan fihi yaltamisu ilman, jalan dalam menuntut ilmu, sahalallahu lahu, Allah akan mempermudah baginya tariqan ilal jannah, jalan menuju surga. Bayangkan, menuju surga melalui menuntut ilmu itu dapat dimudahkan oleh Allah. Maka dari itu tetap bersemangat menggapai ridho dalam menuntut ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, dinaikkan derajatnya. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat.
Al-ayah yang artinya apa? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian, walladzina utul ilma, dan orang-orang yang menuntut ilmu. Apa yang dinaikkan? Darajat, derajatnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu itu dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Merupakan sebuah kemuliaan untuk para penuntut ilmu, bukan? Lalu bisa mendapatkan kemuliaan di dunia dan akhirat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Hadis yang artinya, barang siapa yang menginginkan dunia, barang siapa yang menginginkan kenikmatan dunia, kemuliaan dunia, bayangkan seperti apa orang-orang berilmu juga dimuliakan oleh orang-orang seperti Pak Profesor contohnya, seperti rektor, merupakan orang-orang berilmu. Maka itu ketika dunia dia dimuliakan, diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu, waman aradal akhirah, barang siapa yang menginginkan akhirat, kenikmatan akhirat, kemuliaan akhirat. Bayangkan tadi menuntut ilmu dapat menghantarkan kita kepada surga. Lalu bagaimana dengan kenikmatan akhirat? Ya itu, kenikmatan surga. Kita dapat merasakan nikmatnya surga dari hasil menuntut ilmu. Waman aradahuma, dan barang siapa yang menginginkan keduanya, fa'alaihi bil ilmi, maka dengan ilmu. Sudah dapat kenikmatan dunia, sudah dapat kemuliaan dunia, sudah dapat kenikmatan akhirat dan juga kemuliaan akhirat, itu hanya menuntut ilmu. Berkahnya sangat luar biasa untuk para penuntut ilmu di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita sama-sama semangat karena apa? Menggapai ridho Allah, menggapai barokah para penuntut ilmu. Yuk, mari kita semangat dalam menuntut ilmu dan jangan pernah malas-malasan. Bila merasa engkau malas-malasan, pikirkanlah di masa depan nanti apa yang akan terjadi. Jika kita bermalas-malasan hari ini, apa yang terjadi di masa depan nanti? Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.